Amin. Bapak Ibu, jangan duduk dulu Bapak Ibu. Cuma beberapa ayat saya ketum baca sama-sama sambil berdiri. Ya, Bapak Ibu kekasih Tuhan, jemaat kekasih Tuhan. Ketum baca dari Injil Lukas pasal 6 ayat 43 sampai kepada ayat yang 45. Ya, nanti kita akan bacakan Matius 12 ayat 36 dan 37. Sama-sama ketum berdiri ini kita akan bacakan sama-sama dari Matius dari Injil Lukas, maksudnya Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45. Lukas 6 ayat 43 sampai 45 sama-sama ketemu bacakan dengan suara yang tegas di hadapan Tuhan. Dalam hitungan yang ketiga, kalau Bapak Ibu, Saudara, adik-adik sudah apa, ketemu bisa baca sekarang Lukas pasal 6 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-45. Dalam hitungan yang ketiga, kita mulai 1, 3. Pohon dan buahnya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari sebak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbedaraannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Kita akan bacakan Matius 12 ayat 36 sampai 37. Demikian firman Tuhan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Kutum bersyukur Bapak Ibu kasih Tuhan dan adik-adik kasih Tuhan bahwa kutum bisa hadir dalam ruangan ini. Ruangan yang sudah dirancang, dibangun, dan dikerjakan dengan begitu banyak waktu, tenaga, uang, dana, keringat. Sampai bangunan ini bisa dari sini. Kenapa? Karena dikhususkan untuk kehadiran setiap orang yang mau taat dan tunduk kepada Tuhan dan mau beribadah kepada Tuhan. Ketum bersyukur bahwa ketum bisa ada pagi, bisa ada hari ini, bisa kapan saja hadir. Karena ketum diberikan apa? Kesehatan. Tuhan menjawab doa. Ketum setiap hari ketum lihat mujizat. Nah, oleh sebab itu apa yang ketum mau balas untuk Tuhan? Apa yang kita mau balas, saudaraku? Biar Anda memberikan persepuluhan, memberikan uang sebanyak mungkin, saudara. Tidak sama dengan Anda berikan dirimu kepada Tuhan. Anda memberikan sebuah hal untuk Tuhan. Tapi tidak sama Anda memberikan rohmu kepada Tuhan. Tidak sama Anda memberikan jiwamu untuk menyembah Tuhan. Tidak sama dengan Anda setia untuk menyembah Tuhan seumur-umur hidupmu. Tidak sama. Karena uang tidak bisa dibanding dengan kehidupan tubuh, jiwa, rohmu. Yang sudah ditebus, mahal sekali. Itu sebabnya kasih Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Roh Kudus waktu kita diberi kesempatan ini, saudara. Kita sangat rindu untuk menyampaikan firman Tuhan. Kehidupan kita begitu berharga, saudara. Sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Sehingga Tuhan, karena menciptakan kita sesuai dengan gambar dan petanya, kita berbeda, saudaraku. Semua orang di bawah kolong langit ini, itu diciptakan sesuai dengan gambar dan peta Allah. Tapi cuma sedikit saja menyadari ini dan mau mencari Tuhan. Di antara sedikit itu ketemu semua hari ini. Di antara itu, gereja Tuhan ada di sini. Sehingga ketemu bisa hadir memuliakan Tuhan. Dan saat itu memuliakan Tuhan, saudara, kita merasakan hadirat itu ada di sini, saudara. Kita merasakan Tuhan itu ada di sini dan dekat-dekat. Dan Tuhan hadir dalam persekutuan yang manis ini. Sebab Tuhan tahu siapa-siapa yang ada di sini. Yaitu adalah orang-orang yang memiliki hati nurani yang tulus di hadapan Tuhan dan manusia. Dan orang-orang yang sudah mau bertobat sungguh-sungguh dan mau ikut Tuhan. Karena nanti akan diangkat orang-orang ini seperti ini. Karena itu bacaan firman Tuhan hari ini tentang hati kita. Perbendaharaan hati kita. Perbendaharaan itu merupakan gudang hati. Hati kita, saudaraku. Waktu orang menghampiri Tuhan,
Yang Tuhan lihat pertama adalah hatinya, bukan wajahnya, bukan uangnya, bukan keahliannya untuk berbicara, berkhotbah. Tapi Allah melihat hatinya, jiwanya sudah dipulihkan atau belum. Itu yang Allah mau lihat, saudara. Kenapa firman Allah bertalu-talu? Kenapa? Karena Tuhan mau merubah jiwa setiap orang yang belum bertobat. Kekasihku dalam Tuhan. Firman ini sederhana, singkat, tapi jangan disepelekan, saudara. Karena banyak orang melanggar firman ini, mereka murtad, saudara. Nanti kita akan baca sebentar. Orang yang melanggar firman ini, mereka murtad. Orang Kristen banyak murtad. Murtad apa? Meninggalkan kebenaran, meninggalkan Allah yang sejati, dan berpaling kepada kematian. Berpaling kepada roh-roh kematian, berpaling kepada ajaran-ajaran sesat. Itu menurut Kristen, saudara Tuhan. Kita tidak boleh murtad, saudaraku. Kasih-kasih dalam Tuhan. Untuk kita membaca firman ini. Begitu indah sekali firman ini. Semua firman indah. Tapi saat firman itu disampaikan, itu indah karena kena di hati. Kena di jiwa, saudara. Waktu kita merasa puas, kita rasa lega, kita rasa sukacita. Itu karena rema itu datang kepada kita. Yang kita merasa, aduh enak Itu yang terjadi, kasih dalam Tuhan. Kenapa kita haus? Orang kalau tidak haus, orang itu tanda-tanda kematian, saudara. Tapi orang yang lapar dan haus akan kebenaran, dia akan dipuaskan dalam Matius 5. Tuhan sudah katakan itu dalam khotbah di bukit. Sebab itu berbahagialah kau yang haus dan lapar akan kebenaran. Tuhan janjikan kamu akan dipuaskan. Hari ini kita akan dipuaskan, kekasihku dalam Tuhan. Dan ayat-ayat ini merupakan apa? Yang kita baca tadi, itu merupakan untayan mutiara, kehadiran Tuhan. Dan ini ada kait-mengkait dengan kalimat demi kalimat. Dan ini tertulis merupakan tulisan-tulisan kudus. Kenapa? Karena adalah firman Allah yang hidup. Dia keluarkan dan yang mencatatnya adalah rasul-rasulnya. Karena itu dikatakan bahwa tulisan-tulisan ini kudus. Jangan kita melanggar atau memalingkan wajah untuk tidak membaca firman Allah. Karena di sana ada tulisan-tulisan kudus yang bisa mengubah jiwa kita. Tanpa itu tidak bisa, kehadiran Tuhan. Biarpun papa dan mama mendidik satu anak dengan susah payah, pakai lemah lembut, tidak bisa pakai kekerasan, tidak bisa ada perubahan. Tapi kalau dia dijamah dengan firman Tuhan, dia akan bertobat, haleluya. Dia akan menjadi anak yang luar biasa. Dia akan dipakai kekasih Tuhan. Dan dia akan mengangkat derajat orang tua. Dia tidak mempermalukan orang tua. Kenapa? Karena firman Tuhan, haleluya. Kekasih ke dalam Tuhan. Hari ini, kita akan baca firman Tuhan. Dan judul tema dari firman Tuhan apa? Koreksilah hatimu setiap saat. Kekasihku dalam Tuhan. Kita harus mengoreksi hati kita. Apakah betul ada Roh Kudus di sini? Apakah betul hati ini sudah betul-betul berbalik kepada Tuhan? Ataukah hati ini masih cenderung tidak setia kepada Tuhan? Kalau dalam satu pernikahan, ketidaksetiaan itu biasa, saudara kalian Tuhan. Dan itu tunggu waktunya lama. Tapi dalam hubungan dengan Tuhan tidak boleh ada ketidaksetiaan, saudara kalian Tuhan. Kalau Tuhan berbicara, lakukanlah. Kalau Tuhan berbicara, sesuai kehendaknya lakukan itu. Karena firman Allah datang dari pikiran Allah Bapa. Dan itu disampaikan oleh firman yang hidup. Dan dikerjakan oleh Roh Kudus kepada setiap orang untuk menjadarkan setiap orang. Supaya setiap orang datang kepada Tuhan, mempersiapkan dirinya. Kekasihku dalam Tuhan, kenapa firman ini begitu penting? Tentang hati. Karena nanti ada pengangkatan sudah semakin dekat. Perhatikan waktu ini. Sangat cepat. Perhatikan 1 jam saja. Paling cepat, saudara. Dari jam 6 sampai jam 7 sebentar nanti lihat. Waktu paling cepat, saudara. Sebab itu, kenapa waktu cepat? Karena Tuhan mau supaya ketemu gunakan waktu. Karena selama ini ketemu buang waktu, saudara. Banyak orang Kristen buang waktu. Papa dan mama buang waktu untuk saya melayani anak-anak. Papa dan mama saya memiliki kasih agape terhadap istri dan suami. Kasih agape terhadap anak-anak tercinta kasih dalam Tuhan. Apalagi kasih agape terhadap Allah. Ini membutuhkan hati yang tulus kepada Allah. Mari kita melayani Allah dengan hati yang tulus, kekasih ke dalam Tuhan. Jangan pandang sesuatu di balik pelayanan ketong, tapi kita pandang Allah yang luar biasa. Karena ini apa? Kita ini ciptaan dari mahakarya tangan Allah itu sendiri. Kita ciptaan mulia dari mahakarya tangan Allah yang sempurna. Kita begitu indah, saudara. Karena itu apa? Iblis iri hati, saudara. Karena iblis melihat kita ya, jadi gambar peta Allah, dia iri hati. Dia akan terus mengganggu ketong siang malam. Setiap waktu dia mengganggu untuk menjatuhkan kita dalam dosa-dosa kecil. Setiap dosa kecil kita anggap remeh. Dia akan menjatuhkan kita dalam dosa-dosa besar. Ya, dosa sedang berdosa besar, saudara. Tanpa kita sadari, saudara. Dia merusak hati kita, saudara.
Sehingga penyembahan kita tidak tulus. Perhatikan penyembahanmu, tulus atau tidak itu. Saudara tidak berani melompat untuk Tuhan. Melompat untuk Tuhan, menari untuk Tuhan, itu penting. Ya, menari untuk Tuhan. Waktu dalam KKR tuh, beta hadir di sana dengan beberapa pendeta. Kami melompat tinggi, tidak perlu orang lihat. Melompat setinggi-tingginya. Tidak perlu, saudara. Karena mau bayar apa per Tuhan? Kasih Allah luar biasa. Melompat, menyanyi untuk Tuhan. Lompat luar biasa untuk Tuhan. Dan panggung itu bergetar hebat, saudara. Dan beta merasakan di situ jamahan Tuhan. Beta bergetar kuat, kenapa? Karena waktu kita menyembah sungguh-sungguh kasih ke dalam Tuhan. Allah hadir dalam pujian penyembahan. Allah hadir kasih dalam Tuhan. Nah, kasih ke dalam Tuhan. Lihat firman Tuhan ini kasih dalam Tuhan. Ketong berbahagia kasih dalam Tuhan. Bahwa Tuhan masih berbicara per ketong. Ada banyak kali Tuhan saya berbicara lagi. Kalau orang sudah mulai jenuh, orang sudah mulai meninggalkan Tuhan, ya, orang mulai jenuh, Allah tidak respect lagi. Tapi Allah tetap setia kasih dalam Tuhan. Allah mencari sampai mendapatkan ketong. Nah sekarang ini adalah hasil pencarian Tuhan sehingga kita ada seperti saat ini. Bahkan teman-teman jemaat yang tidak hadir, mereka juga ada. Mereka adalah hasil pencarian dan penemuan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan terus berbicara, mengarahkan kita kepada Tuhan. Tuhan berbicara untuk mengarahkan kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada kuasa-kuasa yang menarik perhatian kita bukan kepada Tuhan, tapi kehendak daripada kuasa-kuasa yang lain. Tapi saat ini kita mau ditarik dengan kebenaran firman ini kepada Tuhan, supaya kita sadar bahwa ada maksud penting kepada kita umat tebusannya. Haleluya. Ya, kasihku dalam Tuhan. Kalau kita jelas kita tahu di sini bahwa hati manusia itu seperti pohon. Hati kita seperti satu pohon dalam Tuhan. Nah, kalau kita menghasilkan buah, itu bukan karena kemampuan kita, tapi karena pohon itu sehat, maka buahnya dia akan menghasilkan buah yang baik kasih dalam Tuhan. Tapi kalau pohon itu tidak sehat, buahnya juga merupakan buah apa? Buah-buah rusak. Buah-buah merupakan buah ara yang rusak seperti Israel kasih dalam Tuhan. Kalau pohon itu kuat kasih dalam Tuhan, kalau pohon itu kuat dengan alasan di dalam kita ada Roh Kudus, haleluya, maka kita menghasilkan buah-buah roh yang begitu memikat, menarik perhatian Tuhan dan sesama kita. Kita indah di mata Tuhan. Dan kita menyenangkan banyak orang kasih ke dalam Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kita mengkoreksi hati kita setelah kita dari firman ini, saudara. Ada banyak firman kita siapkan kasih dalam Tuhan. Kita mau sampaikan firman tentang, aku kita dengar begitu banyak orang yang mati, ya, dibunuh sudah puluhan ribu, saudara. Ya, kita mau sampaikan firman tapi lain kali, saudara. Tentang darah yang dibunuh. Ada firmannya, saudara. Ya. Tapi hari ini kita koreksi dulu hati kita. Kenapa kita cuma sedikit? Kenapa kita seakan-akan goyah selalu? Ya, pikir apa? Pikir apa? Apa di rumah yang menarik kita? Ada magnet di rumah kah? Kuasa Roh Kudus tidak kuat menarik kita ke sini? Atau ada apa ini? Allah tahu, saudara. Waktu kita datang ke sini, puji Tuhan. Allah tahu kehadiran kita di sini bukan duduk memenuhi tempat-tempat, tapi kita adalah bejana-bejana yang kosong yang perlu diisi oleh Tuhan. Kita adalah memiliki kelaparan dan kehausan rohani yang luar biasa. Oleh sebab itu kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan waktu Tuhan masih berbicara. Haleluya. Seperti dikatakan tadi bahwa hati seperti pohon, sedangkan perkataan dan tindakan kita adalah sifat dari pohon itu, saudara. Sifat dari pohon itu. Perhatikan, kalau satu pohon pepaya, kenapa dia pahit? Karena sifatnya pahit, haleluya. Tapi ada buah pohon yang manis, kayu manis itu sifat yang manis dalam Tuhan. Tergantung dari pohon-pohon itu dalam Tuhan. Tapi kita percaya hari ini kita mau menjadikan diri kita sebagai hasil dari pohon yang manis dibentuk oleh Tuhan kepada ketong. Haleluya. Kasihku dalam Tuhan. Waktu firman datang jangan anggap remeh firman ini. Karena setiap firman yang Tuhan ucapkan, itu harus Tuhan ucapkan untuk mempersiapkan umatnya, untuk menantikan kedatangan yang kedua kali. Karena tanpa hati yang murni dan tulus, Roh Kudus tidak bisa bertahta di sana. Roh Kudus tidak bisa bekerja sama dengan hati yang seperti itu. Hati yang bimbang saya tidak bisa. Apalagi hati yang penuh dengan segala onak duri. Hati yang penuh dengan segala kebejatan.
Tuhan tidak akan bekerja sama. Haleluya. Kasih Tuhan. Waktu kita dengar firman Tuhan ini, betapa kita mengintrospeksi kehidupan kita di hadapan Tuhan. Untuk kita berpaling melihat hati kita. Apakah hati kita ini siap untuk dibentuk oleh Tuhan saat ini. Kasihku dalam Tuhan, ya. Waktu kita membaca firman Tuhan ini, kasihku dalam Tuhan, ya. Waktu hati kita mau terima Tuhan, anugerah Tuhan. Hati kita mau terima sesuatu dari Tuhan untuk membentuk hati ini, kasihku dalam Tuhan. Maka Roh Kudus bekerja dalam hati ini, kasih dalam Tuhan. Waktu kita memikirkan surga, kita memikirkan kasih karunia Allah. Kita mau bekerja sama dengan Tuhan, kita bekerja sama dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sehingga kita sama dengan Tuhan Yesus, bekerja sama dengan Bapa dan Roh Kudus. Maka kita akan diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang berbeda daripada orang-orang yang tidak bekerja sama dengan Tuhan. Kasihku dalam Tuhan. Waktu kita mau lakukan itu kasih dalam Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah-buah yang baik. Kasih dalam Tuhan. Jangan kita melihat kepada orang yang rajin ibadah, yang memberikan persepuluhan dalam jumlah yang banyak. Setiap hari ada di ibadah-ibadah. Setiap hari hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Kasihku dalam Tuhan. Tapi apakah mereka itu meresponi firman Tuhan ini? Ada satu ilustrasi, ada seekor induk itik yang mengerami telur-telurnya. Entah dari mana ada di sana sebutir telur ayam. Dan waktu ditetaskan dan setelah tetas, maka terjadilah bayi-bayi ayam, bayi-bayi itik. Di antaranya juga ada satu ekor anak ayam. Tapi di sana kita bisa melihat bahwa ayam tetap ayam dan itik tetap itik. Mereka berbaur bersama-sama. Dan mereka mendapatkan hidup yang enak di bawah kepak sayap daripada induk mereka. Dan dengan kasih sayang daripada induk itik ini, anak ayam itu juga mengecap kasih dan kebaikan induk ini. Tetapi suatu ketika, waktu dia turun dari tempat eraman itu, waktu anak-anaknya sudah besar, dan dia mencari kolam untuk berenang. Maka pada saat itu, ayam itu tertinggal. Ayam tidak bisa menjadi itik. Itik tidak bisa menjadi ayam. Dia tertinggal. Sedangkan induk itik dengan anak-anaknya berenang bersukaria di dalam kolam itu. Kekasihku dalam Tuhan. Kebanyakan dalam satu persekutuan. Indah sekali. Kenapa? Karena ada jemaat-jemaat yang bersatu bersalaman salom. Saling menyapa dengan manis. Tapi kalau hati mereka belum seperti kehendak Tuhan, maka mereka sama dengan ayam itu. Dia terpisah dan dia tidak termasuk ke dalam satu kelompok yang bekerja sama dengan Allah. Bekerja sama dalam satu tingkatan yang berbeda. Mereka tidak akan termasuk ke sana. Allah tidak akan suka kepada orang yang keluar dari kehendaknya. Allah mau kita bekerja sama. Allah mau kita berkumpul bersatu bersama, bersepakat dengan Roh Kudus. Itu yang Allah mau. Dan kita tahu kasih dalam Tuhan. Waktu Tuhan memberikan firman ini, Tuhan mau kita disatukan seperti induk itik itu dengan anak-anaknya. Kita menjadi satu. Seperti doa Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 17, ayat 17. Aku berusaha mereka menjadi satu, sama seperti kita menjadi satu. Untuk kita menjadi satu kasih dalam Tuhan, maka Allah menurunkan berkat-Nya, haleluya. Berkat pengurapan, berkat kasih karunia, berkat jasmani, berkat rohani, semua Tuhan curahkan bagi kita. Karena itu adalah hak kita. Kalau kemarin dalam dua persiapan kita dengar firman dari Ibu Majelis, itu kan sangat luar biasa ya. Ya, kita memiliki apa? Allah sediakan bagi kita seluruh berkat rohani dalam surga. Seluruh berkat rohani dalam surga Allah siapkan kepada anak-anaknya. Semua berkat rohani dipersiapkan untuk kita. Kalau bapak kita di rumah mempersiapkan berkat-berkat yang besar, dapat pakaian baru, cincin emas, dapat tanah untuk rumah, dapat semua yang indah-indah. Bapak di surga menyediakan lebih daripada itu. Dan salah satu berkat rohani yang terbesar adalah hidup yang kekal. Kita bisa hidup bukan 10 miliar tahun.
Bukan 100 miliar tahun, bukan 1000 miliar tahun, tapi kekal sampai selama-lamanya. Kita akan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu firman ini datang untuk kita benahi hidup kita. Karena kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Ingat waktu kita membuat dosa, kita membuat hati Tuhan apa? Sedih. Berapa kali kita membuat hati Tuhan sedih? Sekarang waktunya untuk kita menghibur Tuhan. Sekarang waktunya untuk kita menghasilkan buah untuk menghibur Tuhan. Sekarang waktunya jadikan dirimu penghasil buah-buah kebenaran untuk Tuhan dipermuliakan. Mata Tuhan dari sorga menatap ke tempat ini. Dan dia melihat, dia akan membentuk hatimu sekarang. Kasih Tuhan. Kita percaya firman ini hidup sekali saudaraku. Tuhan luar biasa, betul sudah disebutkan firman lain. Tapi kenapa kita harus bikin firman ini? Karena firman ini sangat tepat untuk setiap orang Kristen. Ada satu persekutuan yang kuat. Kenapa terjadi pemecahan seperti ini? Kenapa tidak terjadi seperti yang dulu? Kita bersatu kuat. Kenapa? Perhatikan roh-roh perpecahan sudah berusaha masuk ke sini. Haleluya. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak berdoa sungguh-sungguh. Tidak mencari hadirat Allah. Roh Kudus mau bekerja apa dengan mereka? Kasih dalam Tuhan. Roh Kudus tidak bisa bekerja sama dengan orang-orang yang suam-suam kuku. Yang hidupnya sepelekan Tuhan dan firman-Nya. Haleluya. Kasih Tuhan. Perhatikan firman Tuhan. Ya, kalau ada istilah orang Kristen KTP, ada dua pengertian. Kristen KTP adalah Kristen satu yang namanya tercatat di pemerintahan di dunia ini. Dan arti kedua Kristen KTP adalah Kristen tanpa pertobatan. KTP, Kristen tanpa pertobatan. Kalau Kristen tanpa pertobatan, kehidupannya adalah kehidupan yang tidak dijamah oleh Tuhan, saudara dalam Tuhan. Orang tanpa pertobatan, jangan harap dia mendapat sesuatu dari Tuhan. Kenapa? Karena dia melanggar firman Tuhan. Dia bekerja sama dengan dosa. Dia memalingkan wajahnya dari Tuhan. Dia palingkan wajahnya kepada maut. Dan kita percaya hari ini, Tuhan mau mengubah kita. Jangan menjadi orang Kristen KTP. Dia Kristen yang sungguh-sungguh Kristus diam dalam kita. Kristen rohani, bukan Kristen duniawi. Kristen duniawi adalah Kristen jasmani yang hanya mementingkan keduniawian ini. Dan dia tidak mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya kasih Tuhan. Tuhan mau membentuk kita menjadi Kristen rohani. Kristen yang siap dipakai. Kristen yang siap diberkati, diurapi, dipakai. Dan kita akan menginjili saudara. Salah satu dosa terbesar dalam Kristen adalah dosa tidak menginjil. Itu dosa terkutuk saudara. Satu kali saya akan bukakan itu. Tapi kita pernah belum kalah. Mari kita bikin itu. Penginjilan. Kita punya rubah, kita punya moto tema. Ya. Tanpa penginjilan dalam Galatia 1:8. Anda dikutuk saudara. Karena seluruh Alkitab menyatakan tentang penginjilan. Seluruh Alkitab menyatakan tentang penginjilan. Yesus harus diangkat tinggi-tinggi, saudara. Karena itu, orang yang tidak menginjil, satu kutuk untuk dia, saudara. Itu kutukan. Jangan heran. Kalau ketemu berdua setengah mati atau alami hal ini, itu karena itu. Tidak paham dengan itu. Satu kutuk ada. Ada satu kutuk lain akan dibuka nanti. Ya. Kenapa? Karena kita tidak menginjil, saudara. Ya. Roh Kudus siap membantu kalau kita menginjil. Tapi kalau ketemu saya menginjil tuh, Roh Kudus tinggal bikin apa? Kita sudah dipanggil, diutus. Dan kita diberdayakan. Ya, untuk tujuan ini. Kasihku dalam Tuhan. Tuhan rindu memakaimu sekarang. Tuhan rindu memakai suaramu. Suaramu untuk memuji, memuliakan Tuhan. Suaramu menyatakan Tuhan. Tuhan mau kita berfokus pada Kristus Tuhan kita. Satu Tuhan yang luar biasa. Satu Tuhan yang tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingan dengan Tuhan-Tuhan lain. Dari semua agama beda. Tuhan kita nyata. Banyak orang mengalami dia. Waktu mereka dari garis generasi, dari dulu kala. Ya, mereka belum mengenal dia. Tapi dia jamah mereka dengan kesembuhan. Tidak ada Tuhan seperti itu. Menjamah mereka dan mereka datang kepada Tuhan. Mereka rela mati untuk Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia maha kasih. Dia membuktikan kasihnya. Sehingga orang-orang kaget betapa Tuhannya orang Kristen itu. Begitu luar biasa. Haleluya. Dan karena kita sudah mengalami. Kita mau rajin datang ke sini. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kasih Tuhan. Ya.
Kristen ini adalah Kristen yang suka melawan Tuhan, ya. Tidak kalah pentingnya Kristen-Kristen seperti ini, ya. Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Anggap pertobatan itu sukar untuk dilakukan, sulit untuk dilaksanakan. Dan mereka canggung ikut dalam Tuhan, ya. Oleh karena itu mereka tidak benahi hati mereka, ya. Hati adalah perbendaraan atau gudang simpanan kekasihku dalam Tuhan, ya. Ya. Sedangkan perkataan dan tindakan kita adalah barang yang dikeluarkan dari gudang itu, kekasihku dalam Tuhan. Barang dikeluarkan dari gudang itu. Nah, kalau hati orang Kristen duniawi, yaitu hati yang memiliki perbendaraan yang tidak baik, ya. Gudang sampah di sana. Perhatikan, apa yang masuk dalam matanya tersalur sampai ke hatinya. Apa yang dia lihat, dia terima semuanya tanpa saringan. Kalau Roh Kudus bisa menyaring, Roh Kudus bisa pilih mana yang baik. Tapi dia tidak. Semua yang masuk di mata terus masuk ke tempat simpanan. Racun masuk ke perut misalnya, ya. Dan semua yang tidak beres masuk untuk bagiannya. Dia tidak pilih memilih. Apa yang masuk dia terima saja begitu. Sampai dia ketemu misalnya HP atau medsos lain, ya. Apa yang kita nonton itu masuk seenaknya tanpa kita pikir bahwa ini kehendak Tuhan atau ini iblis, pekerjaan iblis. Semua kita terima masuk seenaknya. Yang penting hati senang, kita nonton saja, ya. Tidak menghasilkan sesuatu kebenaran dalam hidup kita. Bahkan menghasilkan apa? Kehidupan, mengubah hidup kita menjadi hidup keduniawian. Kita terima begitu saja. Kita terima begitu saja kasihku dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu kasih dalam Tuhan, cinta dunia adalah pada orang-orang Kristen duniawi ini. Dunia di sini bukan kosmos, alam ini bukan. Tapi dunia adalah sifat-sifat keduniawian. Orang-orang hidup dalam kedagingan, hidup dalam kekerasan, hidup dalam segala bentuk dusta, hidup dalam segala bentuk kefasikan. Itu adalah orang yang cinta dunia. Mereka ada di situ, kasih dalam Tuhan. Mereka orang-orang yang iblis menyimpan semua ini dalam hati mereka. Bukan Tuhan menaruh Roh Kudus dalam hati ini, bukan. Tapi iblis menaruh dalam hati mereka. Oleh sebab itu kasih dalam Tuhan, mereka terkena di apa? Matius 12 ayat 34. Mereka terkena di ayat itu kasih dalam Tuhan. Dalam Matius 12 ayat 34. Demikianlah firman Tuhan, ya. Hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Kenapa jahat? Karena iblis sudah masukkan kepada mereka segala racun-racun hidup ini. Segala bentuk-bentuk yang tidak perlu ada di hati. Mereka simpan dengan rapi di sana. Dan waktu mereka sendiri, mereka bukakan itu kepuasan kehidupan mereka. Tanpa merasa berdosa, ya. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati, ya. Karena gudang indah di hati akan keluar dari hati. Masuk lewat mulut, keluar kepada orang lain. Dan itu membuat segala kehancuran lingkungan di mana orang-orang seperti ini berada. Ya. Keluar dari hati, datang ke mulut dan keluar kepada banyak orang. Oleh karena itu Tuhan bilang apa? Hai kamu keturunan ular beludak, keturunan dari iblis. Iblis memakai orang-orang Kristen seperti ini. Atau banyak orang fasik dipakai seperti ini. Dan ini jelas kita lihat di pasar-pasar. Orang suka caci maki, kata-kata kotor di mana-mana. Bahkan orang-orang yang pendusta, ya orang-orang jahat, pencuri, penyamut semua tergolong karena mereka adalah keturunan ular beludak. Nah, kita harus berhati-hati terhadap firman ini. Bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik? Hal-hal baik itu apa? Yang paling baik adalah firman Allah. Kalau kita mengucapkan hal yang baik adalah nasihat-nasihat firman Allah, itu yang terbaik yang perlu diucapkan. Kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak yang kita cintai. Kita menginjili mereka, kita membina mereka. Pada waktu pengangkatan semua terangkat sama-sama. Jangan ada yang tertinggal. Kasihku dalam Tuhan. Ini waktunya. Kita bisa main-main lagi. Tidak bisa bermain-main dengan waktu ini. Kenapa Tuhan bikin waktu seperti ini? Diulang sekali lagi. Karena orang tidak menggunakan waktu dengan tepat dan benar. Orang membuang-buang waktu. Tuhan memperingatkan dunia tentang waktu ini. Berlalu dengan percuma, tanpa terasa, ya sudah sisa 2 bulan, beberapa hari, habis tahun ini. Apakah kita sudah menangkan 1 orang? Perkataan kita, kebanyakan firman Tuhan sepanjang sampai tanggal hari ini,
dari Januari, atau kata-kata yang tidak pantas yang ada di medsos, atau apa kata-kata lain, nonton berita-berita, kekasih dalam Tuhan, saya batasi diri dari berita-berita itu. Kenapa? Karena iblis bekerja di situ. Iblis berikan segala macam bentuk-bentuk kejahatan, disoting, ditonton oleh semua orang untuk membuat apa, orang sibuk dengan berita-berita. Itu pekerjaan kuasa kegelapan. Ada kejahatan merajalela di mana-mana. Itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Kalau ada pekerjaan Roh Kudus, ada kebangunan rohani di mana-mana itu. Tapi kalau untuk hal-hal seperti itu tidak perlu kita campur tangan ke situ. Berita politik buat apa itu? Kita sekarang berbicara tentang firman Tuhan. Karena kita dipanggil untuk itu. Kita dipanggil untuk mengeluarkan kata-kata kebaikan, kata-kata membangun, kata-kata membangun iman, membangun kasih, membangun pengharapan bagi setiap kita yang mau mendengarkan, yang harus mendengarkan. Harus kita ucapkan itu, kasihku dalam Tuhan. Ya. Bahkan kasih dalam Tuhan. Bagi orang-orang ini, yaitu orang-orang Kristen duniawi, bahkan termasuk orang-orang kafir, saudara. Ya. Orang-orang fasik. Ayat Tuhan mencatat juga di dalam 1 Samuel 24 ayat 14. Mencatat tentang mereka nanti bagaimana. Sekarang mereka seperti itu bebas. Dan Allah mau kasih firman supaya jangan kita seperti mereka. Jangan ketemu sama dengan dong, saudara. Ketemu kan gampang terpengaruh. Kalau saya ada firman di hati, sekarang harus bicara lain. Hari sama hari bicara lain. Akibatnya lama-lama mulai kata-kata fasik per Tuhan. Beta kalau masih muda, cewek itu paling cantik. Sayang dia tidak satu aliran dengan beta, bukan satu kepercayaan. Terpaksa jual Tuhan. Fasik tuh. Nah ini bisa terjadi. Karena itu firman ini cepat Tuhan datangkan. Kita sampaikan kepada orang-orang. Sampaikan kepada keluarga tong. Ya. Saya kira juga kita keluarga ada masuk Islam lagi. Aduh, mungkin karena sibuk sini apa ya. Saya perhatikan lagi. Masuk Islam. Rubah nama lagi. Maaf, kalau orang Islam bilang kita seakan mencampuri. Kita tidak campuri, tapi itu keluarga kita. Kita berhak untuk rasa ada penyesalan. Karena kita punya iman. Masing-masing punya iman. Dan firman di atas, Pak, jangan kita seperti itu. Kita menggenapi 1 Samuel 24 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan. Perhatikan, dari orang fasik timbul kefasikan. Kalau ketong yang isi hidup dengan firman Tuhan, ya, tidak ada Roh Kudus, yang ada Roh Kudus. Roh Kudus kerja tapi sedikit sekali pengaruhnya. Ya. Maka lama-lama timbul kefasikan. Lama-lama timbul kefasikan, saudara aku kasih dalam Tuhan. Ya. Lama-lama timbul kefasikan. Dan ini, kalau timbul kefasikan, saudara, ini sangat-sangat berbahaya ya. Mari kita lihat dulu. 1 Samuel 24. Kekasihku dalam Tuhan. Firman Tuhan begitu membatasi anak-anak Tuhan. Membatasi anak-anak Tuhan dan mereka harus tidak sama dengan dunia ini. Harus tidak boleh sama dengan dunia ini. Ya, tidak boleh sama. Kenapa? Karena kita sudah ditebus dengan darah Tuhan yang mahal. Karena kita begitu berharga, maka kita dibatasi, jangan sama. Jangan sama. Kita dibatasi supaya jangan sama. Kalau kita sama, Allah sudah kehilangan kita. Kita terlepas. Kita sudah kehilangan Allah. Allah sudah kehilangan kita. Itu sebabnya firman datang, saudara, Tuhan. Dan kita harus mempersiapkan hidup kita untuk firman ini. Haleluya. Kasih-kasih ke dalam Tuhan. Ya. Bahkan dalam Yesaya 32 ayat 5 dan 6. Orang bebal tidak akan disebutkan lagi orang yang berbudi luhur.
Waktu ketong ikut Tuhan, ketong dikatakan sebagai orang yang berbudi luhur di hadapan Tuhan. Beda orang berbudi luhur itu, perhatikan hatimu sekarang. Kalau Anda berdoa dengan menangis itu karena Anda berbudi luhur. Kalau Anda menyembah sampai menangis itu karena Anda berbudi luhur. Hati nuranimu sudah dicap dengan Roh Kudus. Anda berbudi luhur di hadapan Tuhan. Berbeda pada orang yang matanya terbelalak kalau datang gereja ini. Dia masuk, dia rasa asing, saudara. Asing sekali. Dia tidak memiliki roh itu, saudara. Dan ini Allah mau menjaga kita. Allah mau menjaga kita, ya. Orang bebal tidak akan disebut lagi orang yang berbudi luhur. Dan orang penipu tidak akan dikatakan terhormat. Allah mau menjaga kita menjadi makhluk atau kelompok, ya, anak-anak Tuhan yang mulia. Terhormat. Terhormat di bumi sampai ke surga, terhormat. Ya. Bukan seperti itu orang-orang dunia ini. Alkitab mempersiapkan firman ini, Allah mempersiapkan Alkitab dan firman di dalamnya untuk membekokkan arah kita ke sorga. Beda, saudara. Bukan ini suatu kebetulan, ya. Sebab, ayat 6, sebab orang bebal mengatakan, ya, mengatakan kebebalannya. Bukan keluar firman, bukan keluar yang baik. Nasihat atau advis bukan. Yang keluar kebebalan itu. Dan itu merusak lingkungan. Allah tidak mau gereja di sini seperti itu. Allah tidak mau Bapak, Ibu, Saudara dan Beta begitu. Kita dicegat, Saudara. Atau jangan sembarang berbicara. Yang keluar harus firman. Yang keluar harus advis. Yang keluar adalah nasihat-nasihat firman Tuhan. Kebenaran yang disampaikan. Ya. Sebab orang bebal mengatakan kebebalan. Dan hatinya merencanakan yang jahat. Orang Kristen duniawi tidak sedikit begitu. Termasuk orang fasik. Yaitu bermaksud apa? Yesaya 32 ayat 6. Hatinya merencanakan yang jahat. Hati, saudara. Hatinya merencanakan yang jahat. Yaitu bermaksud murtad. Ya. Kenapa orang Kristen begitu? Karena orang tua tidak siap mendidik. Hamba Tuhan alpa mendidik. Mereka murtad, tinggalkan kebenaran firman Tuhan. Dan ini tidak boleh terjadi. Dan Allah akan menghakimi hamba-hamba Tuhan yang jemaatnya seperti itu. Kita bilang tadi, kalau saya menginjil itu apa? Satu kutuk. Galatia 1:8 itu. Kalau tidak menginjili, kutuk. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka. Kristus mati karena penginjilan harus disampaikan. Tanpa memberikan penginjilan. Kata kutuk itu kata surga, bukan kata sini. Dan orang dikutuk, apa artinya kutuk? Hukuman yang berat, saudara. Itu hukuman berat kalau kita tanpa penginjilan, saudara. Penginjilan luas sekali, saudara. Dan kali akan dibukakan tentang bagaimana kita datangi orang. Lalu kita katakan damai sejahtera, shalom. Lalu mereka tidak menjawab, saudara. Akan dibukakan rahasia itu. Berkat itu besar sekali. Dia akan kembali kepada pemberita Injil itu. Kalau orang menolak kata itu tadi itu, damai sejahtera, shalom. Dia tutup pintu. Tuhan bilang kebaskan debu di kaki, bukan pergi tinggalkan tempat itu. Karena nanti, saudara kalian Tuhan, kota-kota yang hancur, tanggungan mereka lebih berat daripada kota yang dihancur dengan murka Allah. Iya, itu akan dibukakan nanti, saudara. Itu rahasia akan dibukakan tentang Injil. Bagaimana Anda menginjil dan orang tidak terima berkat berlimpah kepada Anda. Berkat melimpah pada Anda dan anak cucumu diberkati. Itu bukan gampang, saudara. Anda menebaskan debu di kaki itu. Wih, itu bukan gampang, saudara. Karena kita mewakili Allah dalam menginjil. Allah sudah pilih kita mewakili. Betapa indahnya telah pakai ke orang yang menyampaikan kebenaran. Indah. Kasihku dalam Tuhan. Tuhan mau kita berusaha memerangi kemurtatan saat ini. Saya heran sekali, ya, ada banyak orang yang mencapai titik-titik ini. Kita mendoakan mereka. Kalau kita tahu ada keluarga kita, doakan mereka. Mereka pasti kembali karena doamu kuat. Pasti, jangan takut. Doamu dapat respon surga. Satu hilang saja Tuhan cari sampai dapat. Karena darah Tuhan itu mahal. Bukan seperti keringat manusia. Keringat Tuhan bukan seperti keringat manusia.
Itu keringat Tuhan. Keringat yang tanpa dosa. Waktu kita bekerja untuk sesuap roti dan kita berkeringat. Itu bukan seperti keringat Tuhan. Keringat itu mahal, saudara. Itu hebatnya Tuhan. Tapi itu kekasihku dalam Tuhan. Kita menjaga jangan sampai terjadi seperti yang firman Tuhan ini larang, saudara. Firman Tuhan mau membentuk ketong, ya. Dari dalam hatinya merencanakan yang jahat, yaitu bermaksud murtad. Dan mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan. Itu bukan Tuhan, malah masa Allah beranak. Masa Tuhan mereka Tuhan manusia. Ini kata-kata ini muncul kan? Karena mereka masukkan cuma apa? Sampah-sampah, bukan firman Tuhan. Ini yang membuat Roh Kudus sedih, saudara. Ini membuat Roh Kudus. Di mana hamba-hambaku itu? Apa kerjaan mereka di sana? Kumpul uang kah? Mereka bikin apa di sana? Hamba-hambaku itu. Mereka banyak di sana. Cerita apa saja? Program apa saja? Bikin apa saja? Roh Kudus rese, saudara. Ini firman datang untuk mencegah hal ini terjadi. Lebih jauh. Firman datang. Jangan anggap remeh firman ini, saudara. Ini satu firman Tuhan dari tahta Allah. Dari pikiran Aba Bapa. Sampaikan lewat firman yang hidup. Ini tulisan-tulisan kudus. Dibacakan, direnungkan, untuk dilakukan. Ini penting sekali. Berbahagialah kalau kita diberkati hari ini. Kita diberkati hari ini, saudara. Dan kita merasa lega, saudara. Kenapa? Karena Roh Kudus yang membawa firman ini, bukan beta, saudara. Beta tahu bahwa Tuhan bilang di mana engkau ada, aku akan ada di situ, saudara. Ini firman, ini Roh Kudus yang sampaikan, bukan beta, saudara. Kita percaya Tuhan dahsyat, haleluya. Saudara, luar biasa, saudara, kalau kita dijamah dengan firman ini. Betapa kita dipersiapkan untuk satu mahkota kekal, haleluya. Hidup kekal, saudara. Dan Tuhan mau kita dihayati dengan firman ini. Doakanlah saudara-saudaramu. Mungkin dia adalah apa? Ada hubungan pela kah? Doakan. Ada hubungan pela kah? Doakan. Ada hubungan kekeluargaan? Doakan. Satu saat kita akan khotbah tentang pela gandung, itu bagus sekali. Ada khotbah. Kita akan bawakan kepada Tuhan. Ya, kita akan khotbah tentang penyembahan orang mati. Kita akan khotbah. Roh Kudus suruh kita khotbahkan. Karena banyak orang Kristen masih percaya orang mati. Sangat menyesatkan, saudara. Ya, kita akan khotbah banyak hal, saudara. Tuhan mau kita dirubahkan. Sehingga waktu kita diangkat tuh tanpa cacat celah. Haleluya. Tanpa cacat atau kerut seperti itu yang Tuhan angkat. Sehingga ada dosa yang saya dikilai. Untuk ketemu lihat dosa aku tuh benci, saudara. Saya suka lagi bikin dosa, ya. Kasih aku mau berenang dalam dosa, mau hidup dalam dosa terus kah? Astaga. Kita sekarang harus benci dosa, saudara. Benci hidup lama. Karena kita bilang apa? Matikanlah. Hidup lama matikan. Kalau lampu mati itu aman tuh. Sehingga dalam suasana sudah berubah. Kalau hanya dimatikan itu sudah berbeda. Kasihku dalam Tuhan, ya. Kita lihat firman Tuhan itu indah sekali. Kasihku dalam Tuhan. Tapi orang Kristen yang rohani, orang memiliki kasih Allah dan Kristus bertahta dalam hatinya, ya, dia berbeda. Karena dia dituntun oleh Roh dalam hatinya itu. Saya berdoa pagi saja, aduh rasa menyesal, aduh tadi saya berdoa ya. Tapi kalau orang duniawi tidak, aduh cepat waktu ini cepat sekali. Tidak loh, tanpa doa, saudara. Satu kali kita khotbah tentang doa, doa pagi itu penting. Beta akan bukakan rahasianya nanti. Doa pagi penting. Bila ibu ada beta pimpin lagi minggu depan. Beta kasih tentang rahasia doa pagi. Doa pagi. Doa pagi penting. Kenapa? Ada kunci keberkatan di situ. Kenapa Tuhan harus berdoa pagi-pagi? Iya itu, saudara. Ada banyak keberkatan Tuhan siapkan, curahkan ke bumi. Bagi siapa yang mencari Tuhan, mencari hadirat Allah, Tuhan akan curahkan bagi dia. Iya, dikasih ke dalam Tuhan. Tuhan rindu. Kita jalan firman-Nya, jangan heran.
Kalau firman itu datang untuk kita karena Tuhan mengasihi. Kalau Tuhan saya suka, Tuhan saya berbicara. Kalau seorang papa saya suka dia punya anak, dia saya mau nasihat lagi. Karena anak terlalu jahat tuh, apa nasihat dia? Dia mau piru, apa kayak terserah. Itu Tuhan sudah, itu papa macam begitu sudah, papa sudah lepas tangan. Tapi kenapa? Karena Tuhan masih sayang kita. Tuhan masih mau berbicara, amin. Kalau Tuhan mau berbicara, mau tolak kah? Ya ampun. Kalau mau tolak, risikonya sendiri. Nanti ke dalam Tuhan, itu indah ya. Tapi orang Kristen rohani ya, yang dia menjadi orang yang mau tunduk kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, rindu dengan firman Tuhan, dia catat firman Tuhan, dia ingat firman Tuhan, dia hafal firman Tuhan, ya. Dan dia mau mengucapkan firman Tuhan, menginjili orang dengan firman Tuhan, ya. Dia mau melakukan firman Tuhan setiap hari. Maka Roh Kudus datang untuk dia, memenuhi permohonannya. Ya, dia berdoa ya, dan Roh Kudus datang pada dia, dan dia menggenapi apa? Matius 12 ayat 35a. Ya, kita baca sama-sama. Matius 12 ayat 35a itu jadi buat dia kekasihku dalam Tuhan. Karena Tuhan menyenangi sifat seperti itu. Dia menerima Tuhan di dalam hatinya, dan Tuhan begitu dekat kepada dia. Ya, Tuhan begitu dekat dan Tuhan datang untuk memberikan kepadanya hal-hal yang indah di dalam hatinya. Matius 12 ayat 35 bagian B, demikian firman Tuhan. Ya, Matius 12 ayat 35 bagian A maksudnya. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbedaraannya yang baik. Jadi Tuhan siap perbedaraan itu, gudang itu untuk mengisi kebaikan di situ. Bukan seperti yang kita isi, sesuai kita mau sendiri. Oh dia ini isi terus. Nanti yang keluar di sini cuma itu. Bayang dia, film itu bagus sih. Aku akan terus, aku seri berapa bintang film nama siapa Saya hafal ayat aja, cuman ya bintang film pun nama siapa. Padahal bintang film itu kalau mati tuh neraka. Hafal dia pun nama, dia cantik Aduh kita fans dia. Dia pakai pakaian apa, kita beli pakaian warna itulah. Jadi kita sudah terseret dalam arus. Karena untuk kita mau bilang dulu, dalam beberapa, baru minggu kemarin saudara, kita melihat satu penglihatan yang kita ceritakan buat kita punya istri. Satu penglihatan kita dapatkan pada pagi hampir siang saudara. Kita dalam satu tempat saudara, dan tempat itu abu-abu saudara. Kita melihat tempat itu kering saudara. Kita tempat itu pohon-pohon kering, daun-daunnya banyak kering saudara. Dan kita melihat arus di tempat itu sangat kuat sekali. Tadinya banyak orang di tempat itu. Waktu arus pertama datang, tempat itu menjadi berair, saudaraku. Tempat yang kering itu berair. Jadi tempat selokan ada tempat di sana. Dan orang berkumpul di situ. Kemudian datang arus yang lebih besar lagi dan menghanyutkan orang-orang itu. Itu apa, saudara? Itulah arus dunia ini, saudara. Itu membuat beta harus bikin firman ini. Arus dunia menyeret begitu banyak orang. Sebenarnya beta pernah nonton pada waktu terjadi di Aceh, saudara. Kita pernah nonton itu, ya. Waktu terjadi apa di sana tuh, ya. Orang hanyut seperti semut di atas kulit kelapa. Seperti itu, hanyut. Seperti yang kita lihat, saudara. Arus dunia sangat kuat, saudara. Jangan anggap remeh ini, saudara. Arus ini sudah masuk ke rumah tangga Kristen, masuk ke gembala-gembala jemaat, masuk kepada pelayan-pelayan Tuhan. Arus ini menyeret mereka. Keluarkan mereka dari persekutuan, keluarkan mereka dari pikiran-pikiran Kristus, keluarkan mereka dari pujian penyembahan yang sejati kepada Allah, keluarkan mereka dari hati nurani yang tulus kepada Allah. Arus itu sangat kuat, menyeret banyak orang, saudara. Ini kita mau sampaikan sebagai satu kesaksian untuk meneguhkan firman ini. Arus ini membuat celaka orang-orang menjadi murtad, celaka orang-orang. Kenapa? Kita mau bilang, ada 10 anak darah, akan terbagi 2 orang Kristen di dunia ini. 10 bijak, 10 tidak, saudara. Mari kita masukkan kehidupan kita pada kelompok yang bijak. Mempersiapkan minyak pada lampu kita masing-masing. Minyak itu apa? Minyak adalah Roh Kudus, saudara. Persiapkan minyak, saudara, sebanyak-banyaknya. Untuk dalam penantian lama, minyak tetap ada. Orang bosan karena terlalu lama, Tuhan belum datang. Minyak habis, saudara. Persiapkan minyak, itu Roh Kudus, saudara. Karena waktu kedatangan Tuhan nih adalah seperti Tuhan datang seperti pencuri, saudara. Mari siapkan minyak itu, saudara. Dan kita tidak akan kehabisan.
Karena Roh Kudus itu memimpin ketong sampai Tuhan datang. Walaupun kita meninggal saudara, Roh Kudus akan membangkitkan ketong. Karena ada minyak itu saudara. Lambang roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan juga membangkitkan, menghidupkan kita. Dan kita akan bangkit saudara ke dalam Tuhan. Kasih Tuhan. Hari ini Tuhan berbicara untuk kita. Sebab itu kita bersuka cita kepada Tuhan. Ya. Kita bersuka cita kepada Tuhan. Tuhan membuat hati kita dipenuhi dengan Roh Kudus saudara. Firman datang untuk hati kita dipenuhi dengan Roh Kudus saudara. Waktu kita rindu akan Roh Kudus. Kita rindu Roh Kudus akan menjamamu. Asal saja Anda punya iman. Asal kita punya iman. Sama seperti 2000 tahun lalu. Roh Kudus sampai hari ini masih ada. Roh Kudus ini membuat orang. Saya suka cerita orang saudara. Saya suka menghakimi orang. Itu Roh Kudus bersifat begitu. Suka menghakimi. Suka cerita orang. Tingkai saudara. Tingkai. Kalau orang tuh ayo tuh saya siapa? Situ siapa? Saya mau bicara, situ siapa? Tapi saudara, hidup lama dan hidup baru itu mengubah orang, nyata. Orang yang bawa dalam satu hidup yang baru itu berbeda. Jangan samakan lagi, saudara. Kasihku dalam Tuhan. Untuk kita dengan firman Tuhan ini. Hati kita dibentuk. Karena Roh Kudus akan siap. Tuhan mau curahkan Roh Kudus kepada kita. Kita siap, saudara. Kita percaya firman ini mempersiapkan kita untuk satu kehidupan ke depan yang berbeda dari kehidupan sekarang ini. Dan orang akan melihat ketong. Kita tampil. Dan waktu kita tampil saudara ke dalam Tuhan. Sudah tahu waktu orang sampaikan khotbah tuh, kalau khotbah itu dari Allah tuh, dia pulang dia diserang oleh iblis habis-habisan. Karena dia mau buka rahasia saudara. Tapi kita dapatkan itu, betul mana tuh? Tapi orang yang tahu ini, kita bukakan saudara. Sampaikan firman ini tuh, orang diberkati, kita pulang di iblis serang sana tuh. Maka kita tutup buku dan darah Yesus dulu. Kalau kita harus sampaikan kebenaran ini. Dan iblis sangat tidak suka kalau kebenaran disampaikan. Dia akan serangan balik, saudara. Jangan heran kalau orang sampaikan firman dia mau diobok-obok oleh iblis habis-habisan. Kenapa? Karena disampaikan kebenaran kok. Dan iblis begitu tersisih. Banyak orang berteman dengan iblis, tapi hamba Tuhan tidak, dia memusuhi iblis, saudara. Bahkan hamba Tuhan yang takut iblis ada lagi. Kita percaya firman itu mengubah ketong, saudara. Jadilah kuat, saudara. Arus itu datang begitu kuat. Sudah tahu arus itu sementara ada, saudara. Dan mungkin akan terus kuat, saudara. Mungkin akan terus kuat, saudara. Jangan anggap remeh. Arus ini sangat kuat. Dan membuat hati pikiran, mulai anak-anak kecil, dari SD, SMP, pemuda, ya, sampai kepada orang tua, opa, oma, sama. Perhatikan mereka, arus ini masuk kepada mereka dan sedang menyeret mereka tanpa sadar. Menyeret mereka dan mereka sudah keluar dari hadirat Allah, keluar dari rencana Allah. Ini berbahaya, saudara. Dan kita bersyukur buat penglihatan itu. Karena Tuhan tahu kita harus sampaikan firman ini. Dan Tuhan mau meneguhkan firman ini dan kebenaran itu, saudara. Dan setiap penglihatan yang Tuhan tunjukkan kepada Daniel, yang Tuhan tunjukkan kepada Yohanes di Pulau Patmos, itu digenapi, saudara. Itu digenapi. Jangan anggap remeh. Nubuatan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan akan digenapi. Dan Tuhan tahu, kita harus membentuk hati ketuhanan, hati istri, suami, hati anak. Pulang dalam berdoa, bentuklah mesbah doamu. Ajak papa dan mama mari berdoa. Stop nonton dulu. Apa itu berita apa? Stop. Allah yang kasih berita yang baru. Mari kita berdoa. Mari kita cari hadirat Allah sama-sama. Pujian penyembahan. Sampai menangis itu lebih bagus, saudara. Kalau Tuhan bisa menangis, kita bisa kan? Itu Allah loh. Tuhan menangis, saudara, melihat Yerusalem. Ya, hamba-hamba Tuhan mati di sana banyak, saudara. Tuhan menangis. Tapi kita ini tegar hati. Sih bisa menangis sedikit lagi kan? Menyembah saya bisa menangis. Tengok mata tengok menyala terus. Saudara punya hati bagaimana? Kadang Tuhan. Mari kita berdoa. Pulang dan kita berdoa. Ajak papa dan mama berdoa. Ya, masak tempo jam 6 sore misalnya. Lalu jam 7 sudah berdoa. Bukan sampai malam jam 10 masih di televisi terus.
masih di HP terus. Saya pernah berdoa ke iblis tepuk tangan, Roh Kudus sedih. Firman ini saya mencapai sasaran nanti. Tapi kita percaya firman ini tidak akan mencapai sasaran. Amin, Bapak Ibu. Firman akan mencapai sasaran karena Bapak Ibu ada Roh Kudus di situ. Ada di hati. Waktu firman datang, Roh Kudus menyaring firman ini dan mengubahnya menjadi apa? Menjadi indah bagi hati kita semua. Dikasih ke dalam Tuhan. Firman ini kelihatan sederhana, sangat sederhana, saudara. Tapi ayat yang menutup firman ini akan mengingatkan kita kepada firman Tuhan dalam Matius 12 ayat 36 dan 37. Kekasihku dalam Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, ini kata Tuhan Yesus, saudara. Ini kata Tuhan. Ini bukan kata presiden. Ini bukan kata menteri terkenal atau orang paling pintar di dunia ini. Ini kata firman yang hidup. Dia bilang begini, Tuhan bilang begini. Yang Maha Mulia bilang begini, ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan. Harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Kata sia-sia itu apa, saudara? Saudara berbicara di luar firman Tuhan. Yang kita bicarakan itu cuma hal menyangkut perut, ekonomi, uang, harta, rumah mewah, segala macam. Program-program rumah tangga. Yang kita bicara cuma itu, bukan firman Tuhan. Setiap kata sia-sia yang akan menghasilkan hal yang sia-sia. Kehidupan keberhasilan yang sia-sia akan dihapus dunia ini bersama-sama dengan apa yang dihasilkan dari kata sia-sia itu. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Baiklah kekasih-kasih Tuhan, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Setelah IT data kita introspeksi mulai hari ini kita mau bicara apa ya? Mau bicara batu badaung kah? Kah bicara apa ya? Film John dan apa tuh? Film apa tuh? Kata sia-sia, mata sia-sia nonton semua. Firman ini datang, tapi orang acuh, ya. Orang saya pernah menginjili teman, menginjili saudara, menginjili diri pribadi dulu. Waktu firman datang ketemu, lakukan dulu, bisa sampaikan. Kalau Tuhan bilang itu nonsen, saya percaya. Lakukan dulu, berusaha lakukan. Bukan gampang, saudara. Karena firman ini siapa? Firman ini Allah tadi itu. Yang maha besar tadi itu, yang maha mulia itu firman. Yesus firman yang hidup. Dia katakan itu. Karena itu janganlah kita menggunakan kata yang sia-sia. Mari keluarkanlah kata-kata yang berkaitan dengan iman, berkaitan dengan keselamatan, berkaitan dengan pengharapan, berkaitan dengan hidup yang kekal, berkaitan dengan surga, berkaitan dengan tahta. Ya. Itu yang Tuhan mau. Yang kita percaya firman ini mempersiapkan ketong, ya, untuk hidup, sisa hidup untuk 2 bulan ke depan ini. Bahkan untuk tahun baru, tahun depan. Firman persiapan kita. Kenapa? Karena waktu ini sudah sangat singkat, saudara. Jangan memandang waktu ini, saudara. Kita akan dimakan oleh waktu, saudara. Waktu itu bagaikan pedang yang memotong ketong sendiri. Dengan cara apa? Kita akan mati karena batas usia. Tapi gunakan waktu. Masih sehat, masih kuat. Gunakan waktu itu. Itu yang Tuhan